Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Islamiati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai panduan observasi peserta didik guna memenuhi tugas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Wildan Nurul Fajar MPD. Baik, selanjutnya adapun untuk profiling peserta didik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada perkembangan fisiologis, yang kedua ada perkembangan psikologis meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan awal peserta didik, dan yang keempat adalah gaya belajar meliputi visual, auditori, kinestetik, dan yang kelima yaitu kemampuan motorik, keenam etnik, ketujuh kultural, dan kedelapan yaitu motivasi belajar. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan fisiologis. Adapun beberapa pertanyaan untuk perkembangan fisiologis, yaitu yang pertama, apakah tinggi badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Dan yang kedua, apakah berat badan siswa sesuai dengan rata-rata umurnya? Ketiga, apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik untuk anak? Yang keempat yaitu, apakah siswa memiliki pendengaran yang baik? Yang kelima, apakah siswa memiliki penglihatan yang baik? Yang keenam, apakah siswa memiliki kemampuan motorik yang baik? Yang ketujuh, apakah siswa mampu berjalan dengan normal? Dan yang kedelapan yaitu, apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar? Yang selanjutnya yaitu, apakah siswa mampu menjaga kebersihan dirinya? Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan psikologis kognitif. Adapun beberapa pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah siswa mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri? Dan yang kedua, apakah ada hambatan dalam proses belajar dari siswa? Dan yang ketiga, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran? Yang keempat, apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dalam pembelajaran? Yang kelima, apakah siswa mengalami kesulitan mengingat materi yang disampaikan guru setelah pembelajaran berakhir? Yang keenam, apakah siswa berani berpendapat, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan? Yang ketujuh, apakah siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru? Dan yang kedelapan, bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang tidak menggunakan contoh konkret dalam pembelajaran di kelas? Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangan psikologis emosi. Ada 5 pertanyaan untuk psikologis emosi. Adapun yang pertama, apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah? Dan yang kedua, apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif? Yang ketiga, apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dengan baik? Yang keempat, apakah siswa menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut? Yang kelima, apakah siswa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain? Selanjutnya yaitu untuk perkembangan psikologis psikososial. Yang pertama yaitu, apakah siswa menjalin hubungan baik dengan teman maupun gurunya? Yang kedua, apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain? Yang ketiga, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas? Yang keempat, apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki ataupun perempuan? Yang kelima, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan temannya di sekolah? Yang keenam, apakah siswa menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan di lingkungannya? Yang ketujuh, bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik? Yang kedelapan, bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah? Dan yang terakhir yaitu, apakah perbedaan ekonomi menunjukkan perbedaan dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya?
Baik, masih dengan perkembangan psikologis, namun kali ini kita akan membahas mengenai psikologis moral. Dan untuk beberapa pertanyaannya, diantaranya yang pertama, apakah siswa mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang berusia lebih tinggi di atasnya? Yang kedua, apakah siswa mentaati peraturan yang ada di sekolah? Yang ketiga, apakah siswa tidak berkata kotor ataupun kasar? Yang keempat, apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain? Yang kelima, apakah siswa mampu menerima kritik ataupun saran dari orang lain? Yang keenam, apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru? Yang ketujuh, apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun orang lain? Oke, masih dengan untuk psikologis moral. Di sini kita akan melanjutkan untuk yang tadi, yaitu yang kedelapan. Apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? Yang kesembilan, apakah siswa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Yang kesepuluh, apakah siswa mampu memelihara lingkungan dengan fasilitas yang ada di sekolah dengan tidak mencoret-coret meja, tembok, ataupun membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Yang ke-11 yaitu apakah peserta didik melakukan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah atau kelas. Yang ke-12 yaitu apakah peserta didik mampu menerapkan sikap sehat, senyum, sapa, dan salam. Dan yang ke-13 yaitu bagaimana cara yang diterapkan guru dalam menjaga konsentrasi nilai moral pada setiap peserta didik. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan awal peserta didik. Di sini ada 5 jenis pertanyaan, yaitu yang pertama bagaimana kemampuan awal siswa dalam numerasi, dan yang kedua yaitu bagaimana kemampuan awal siswa dalam literasi. Yang ketiga, apakah siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi di sekitar atau kehidupan sehari-hari atau pengetahuan lainnya. Yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya? Dan yang kelima, apakah siswa mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu? Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai gaya belajar. Untuk yang pertama, gaya belajar visual. Adapun beberapa pertanyaannya, yaitu yang pertama, apakah siswa berpakaian rapi dan teratur? Yang kedua, apakah siswa berbicara dengan cepat? Yang ketiga, apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik? Yang keempat, apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Yang kelima, apakah siswa dapat menghafal dengan asosiasi visual? Yang keenam, apakah siswa sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan apakah Anda sering meminta orang mengulang ucapannya? Selanjutnya ada gaya visual auditory. Ada 7 aspek pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar? Yang kedua, apakah siswa mudah terganggu oleh keributan? Yang ketiga, apakah siswa menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? Yang keempat, apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya? Yang kelima, apakah siswa mengulang dan menirukan nada, perubahan dan warna suara? Yang ketujuh, yang keenam, apakah siswa merasa menulis itu sulit tetapi pandai bercerita? Dan yang ketujuh, apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni gambar atau lukisan? Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Di sini juga ada 7 jenis pertanyaannya. Yang pertama yaitu apakah siswa berbicara dengan lambat? Yang kedua, apakah siswa menghafal dengan berjalan dan melihat? Yang ketiga, apakah siswa menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? Yang keempat, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh? Yang kelima, apakah siswa tidak bisa duduk dengan tenang dalam waktu lama? Yang keenam, apakah siswa mengetuk-ngetuk pena jari atau kaki saat mendengarkan? Yang ketujuh, apakah siswa menyukai olahraga dan kegiatan fisik lainnya? Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kemampuan motorik.
Di sini ada 4 aspek. Untuk yang pertama, apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan? Yang kedua, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan? Yang ketiga, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki baik kanan maupun kiri? Yang keempat, apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tertentu? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai untuk etnik. Adapun 5 pertanyaannya di sini, yang pertama, apakah dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku yang beragam? Yang kedua, apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keberagaman siswa? Yang ketiga, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya keberagaman tersebut? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa? Yang kelima, apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik? Selanjutnya kita akan membahas mengenai kultural. Adapun untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan budaya antara guru dan siswa? Yang kedua, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya dengan baik? Yang keempat, adakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat? Yang kelima, adakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat? Selanjutnya, mari kita bahas mengenai motivasi belajar. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran? Seperti apa bentuk antusiasnya? Dan yang kedua, apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lain? Yang ketiga, apakah siswa memiliki keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik? Yang keempat, apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas? Yang kelima, apakah siswa memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas? Yang keenam, bagaimana kesungguhan siswa belajar di kelas? Selanjutnya yang ketujuh, apakah siswa bersemangat dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas? Yang kedelapan, apakah siswa memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran? Yang kesembilan, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan siswa lain? Yang ke-10, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pembelajaran? Dan yang terakhir yaitu, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mampu mempelajari materi yang sedang dipelajari di kelas? Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.